Mbah Nun pernah menguraikan 4 sifat Rasulullah yang dijadikan matrik menyusun kurikulum dalam Islam. Nah, sedikit beda dari umumnya, Mbah Nun mengartikan sidik sebagai sungguh-sungguh gitu kan. Kalau umumnya kan sidik itu benar atau apa yang benar gitu ya, bisa dipercaya juga. Bolehkah disampaikan, saya penasaran bagaimana Mbah Nun mengartikan kata sidik sebagai salah satu sifat Rasulullah dengan makna sungguh-sungguh. Apakah ada alasan atau konteks Saya khusus? kira pertanyaan ini lahir dari persangkaan atau dugaan seolah-olah ada kata yang padat, yang menggumpal. Sekarang selama ini banyak diartikan sidik itu artinya adalah apa tadi? Ya jujur atau jujur. Bisa Lah, benar. Jujur sama sungguh-sungguh bedanya apa? Jujur sama sungguh-sungguh. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh ya tidak jujur. Kalau kamu tidak jujur jadi kamu tidak sungguh-sungguh. Jadi memang tekanannya berbeda, tapi kan itu satu lingkup, satu galaksi makna. Jadi misalnya kalau orang bilang gula ya mesti manis. Meskipun kalau orang bilang manis belum tentu gula, tapi sekarang kamu tidak usah bertanya, kok gula disebut manis? Wong ini gula kok sampean sebut manis? Lah ya gula itu manis ya. Kalau kamu ya jujur sama sungguh-sungguh. Jadi tekanan saya tentang sidik adalah sungguh-sungguh itu gini. Jadi kamu itu sama huruf, sama kerikil, sama batu, sama debu, sama apapun harus sungguh-sungguh. Karena kesungguh-sungguhan itu adalah pijakan atau sumber dari kejujuranmu ketika bikin output. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh sejak awal, kamu tidak akan bisa jujur. Kalau 5, maka keluarnya juga 5. Dan itu juga tidak mungkin terjadi seperti itu kalau tidak dasarnya adalah benar. Lah iya, nek uyah ya asin. Kalau uyah kok tidak asin, kalau garam tidak asin berarti dia tidak jujur, tidak sungguh-sungguh, tidak baik, tidak benar dan melingkup semuanya. Jadi itu kan, jadi satu kata itu sebenarnya adalah nuansa. Satu kata itu pintu. Dari pintu itu ada banyak ruang dengan kamar-kamar. Jadi misalnya dari pintu sidik itu ada kejujuran, ada kebaikan, ada kebenaran, ada kesungguh-sungguhan, ada istiqomah, ada ratusan atau minimum puluhan kata yang lain yang dikandung oleh kata sidik itu. Nah, jadi Anda jangan terus kering otak Anda dengan hanya menyebut satu kata dengan terjemahan satu kata. Karena satu kata saking ganteng itu ya. Gue bagus kayak itu piye Mas? Bagus itu kan ada beribu-ribu nuansa yang dikandungnya kata bagus itu. Ayu gitu kan. Ayu itu enggak bisa dibatasi. Ada dulu pelukis yang bikin karikatur karena ayu itu dilambangkan dengan hidungnya mancung, terus pipinya bulat, terus alisnya tebal dan seterusnya, kan digambar film jadi elek. Begitu digambar seperti itu jadi elek, jadi kaya topeng kayak. Jadi sebenarnya kata ayu itu adalah satu wasilah untuk supaya masing-masing orang memerdekakan dirinya, membayangkan sendiri-sendiri, kan gitu. Oleh karena itu ketika Rasulullah sidik itu pintu. Nah, ruangnya sangat luas. Begitu Anda memasuki pintu sidik, Anda ketemu benar, Anda ketemu jujur, Anda ketemu macam-macam, kan gitu. Nah, ini cara kita bersekolah, cara kita belajar. Nah, Anda produk dari pembelajarannya bagaimana, kan gitu. Jadi satu kata itu sangat mengandung banyak nuansa, makna dan tekanan-tekanan atau ekspresi. Saya kadang-kadang dalam workshop dengan jamaah Mia kan sering mengatakan gelas. Begitu Anda sebut satu kata gelas, cangkir. Ini kan satu kata maknanya sangat luas. Begitu Anda tambahi satu kata maknanya menyempit. Misalnya cangkir kaca. Berarti yang plastik, yang atom enggak. Tereliminasi gitu. Cangkir kaca kecil, berarti yang gede enggak. Cangkir kaca apalagi pakai ukuran cangkir kaca tidak lebih dari 10 cm. Berarti semua yang di atas 10 cm tidak berlaku. Jadi sebenarnya jangan bangga kepada ilmu yang terdiri dari banyak dan kalimat-kalimat panjang, karena ternyata dari kasus cangkir tadi, semakin panjang kata-katamu, semakin sempit pemahamanmu. Kan begitu. Atau hasil pemahamannya menjadi sempit. Itu dari... Kalau saya mengartikan sidik ini tidak hanya karena keluasan makna, tapi juga karena epistemologi. Jadi misalnya
Kita kalau ada orang ngomong sodakta, Ya. ya. Jadi apa yang kamu katakan itu benar, apa yang kamu katakan itu sungguh-sungguh. Ya, Gitu. ya, Jadi ya. saya melihat orang benar itu dari dimensi kesungguhannya. Kesungguhannya. Kan gitu. Enggak, Nah ya, itu ya. terserah anda merdeka. Ya. Ya tapi jangan mempersempit diri. Ya, artinya makna benar pada kata sidik itu oke, tetapi di sini Mbah Nun itu menangkap apa yang kebanyakan kita mungkin tidak tangkap, dan itu malah Sama dengan takwa itu kan komprehensif, kita ya. maknai takwa itu kan waspada kalau saya. Ya. Jadi waspada itu kan toriko atau cara untuk supaya takut sama Allah. Ya. Jangan bertemu atau melihat atau mendengar atau mengalami apapun saja yang membuatmu menjauh dari ketakutan kepada Allah. Artinya menjauh dari kesadaran bahwa Allah itu bisa berbuat apa saja kepada kamu. Maka waspada itu adalah satu mekanisme kewaspadaan. Takwa itu adalah mekanisme kewaspadaan. Kewaspadaan. Maka kalau saya disuruh menerjemahkan takwa artinya waspada kalau saya begitu. Ya, Ya waspada itu seluruhnya komprehensif. Ya. Wong waktu sholat pun kita harus bertakwa, artinya harus waspada kok. Kita ingat apa waktu sholat? Ingat Allah berapa puluh persen. Itu kan harus waspada. Wong kita dengerin orang harus waspada, beli makanan harus waspada, milih presiden harus waspada. Nah, kita kan umat yang kurang bertakwa karena kadar kewaspadaannya sangat rendah. Oke, Gitu terima saja. kasih Mbak Nun. Berikutnya yang ke-6, pertanyaan dari YM. Tapi cerita dulu dia. Situasi keluarganya itu kan amburadul. Jadi saudara-saudaranya itu banyak yang menjam istilahnya Pak Mus itu penyair rusak-rusakan. Dia banyak melanggar hukum dan lain sebagainya. Nah, dia bertanya bagaimana saya agar bisa bertahan dengan posisi saya di tengah anggota keluarga yang penuh masalah yang sangat berat atau melanggar hukum. Sedangkan dikatakan dalam Tombo Ati itu sila ketiga, kumpulono wong kang soleh. Artinya dia di rumah itu nggak bisa kumpul sama orang-orang soleh gitu ceritanya. Nah ini Iya. bagaimana supaya dia tetap Iya. tahan? Nomor satu, pertanyaan ini seharusnya menjelaskan yang dimaksud melanggar hukum itu apa. Kan ada hukum negara, hukum adat, hukum agama. Yang mana ini? Apa bapakmu pencuri, maling, perampok, ibumu pencopet di pasar, atau suka menipu orang, atau terus Ya. saudara-saudaramu itu sukanya ya melanggar yang hukum. Melanggar hukum, Yang ya. mana? Yang mana? Kalau ataukah yang Anda maksud itu ndak sholat, ndak puasa, atau hukum adat Lebih dan budaya? lebih yang pertama kayak tadi, Mas. Ya. Loh ya, kalau yang pertama, ya sekarang kita hanya bisa menjawab dengan mengandaikan. Seperti arus air tadi. Anda tidak, asal Anda tidak terseret oleh arus ini, kan Anda sudah istiqomah namanya. Mandek saja pun, tidak usah melawan pun Anda sudah istiqomah. Jadi tidak ada keharusan seseorang untuk bisa melawan arus. Tapi paling tidak dia tidak terseret oleh arus. Iya, iya. Nah sekarang ya jawabannya sebenarnya sederhana lah. Kamu iya apa tidak? Kalau kamu iya, kamu ngapain nanya ke saya? Kalau kamu tidak, ya sudah teruskan tidakmu itu. Ya, Kan begitu. Apakah itu hukum agama, hukum adat, sopan santun, ada budaya, bebrayan dan seterusnya, ataukah hukum agama, syariat, sholat, ibadah apa tidak dan seterusnya. Monggo. Yang penting Anda tidak. Terus kumpul sama orang soleh kan tidak harus serumah. Ya sering-sering cari orang soleh untuk Ya. untuk membuat jaringan sendiri kan bisa. Atau dirimu sendiri adalah orang soleh, ya kumpullah dengan dirimu sendiri karena dirimu kan Kumpullah banyak. dengan dirimu sendiri. Kan dirimu kan ada banyak dimensi, ada banyak ya, diri. ya, Nek jari wong Jawa kan ono sedulur papat, Lima lima pancer. pancer ya. Ya. Kan ada dirimu yang kurang ajar, ada dirimu yang nafsu, ada dirimu yang hening, ada dirimu yang sepi, ada dirimu yang dirimu yang berpikir, ada dirimu yang mencari keseimbangan, ada dirimu yang mempertimbangkan, ada dirimu yang menciptakan tawasud atau jalan tengah, ada dirimu yang bermacam-macam. Nah, kesolehan itu kalau istilahnya, kalau terjemahnya Pak Muzamil kemarin kan, kesolehan itu artinya kepantasan. Ya. Ya kalau manusia itu pantasnya ya tidak melanggar hukum. Ya. Nah, ya sekarang Anda pantas jadi manusia apa tidak? Artinya Anda soleh apa tidak? Kalau Anda soleh ya bertahanlah dengan solehmu itu, bagaimana lagi? Ya. Kalau Anda perbesar, kan di seluruh negara ini kan angel. Wong kang soleh kumpulono kan ya angel juga.
Iya, iya. Di samping angel menemukan juga karena angel ngukurnya. Ngukurnya ya. Gitu. Yang penting kita sekarang kita siratal mustaqim kita teguhkan terus-menerus. Syukur Allah mengizinkanmu menjadi penyelamat dari lingkunganmu itu pada suatu hari, entah bagaimana caranya. Paling tidak kan tetanggamu kan bisa ngelihat mesake bocah kae bapak ibune Kang Mas adi-adine ke do nglanggar hukum dhek ora. Kan sudah malah luar biasa Anda menjadi. Jadi ya sudah istiqomah dengan yang Anda sudah yakini itu. Dan kumpulono kesolehan yang ada di dirimu itu tadi ya. Iya. Yang menarik itu baru saya. Karena kesolehan kan sifat. Iya. Nah, sifat soleh dalam dirimu kan cukup banyak. Di samping ada sifat-sifat setan, iblis di dalam dirimu juga. Nah, sekarang pilihlah, berpihaklah kepada kesolehan di dalam dirimu. Oke, ya. Terima kasih Mbah Nun. Kemudian berikutnya dari NB, pertanyaan ke-7. Bismillah, Mbah Nun yang disayangi Allah, bagaimanakah persiapan pertama dilakukan supaya seseorang, bukan ahli tarekat, berusaha mengenal diri? Jadi, NB, jadi tentang mengenal diri dalam kaitannya kondisi dirinya yang mungkin dalam bahasa lain dia merasa biasa-biasa atau awam-awam saja gitu Pak. Mengenal diri itu kan harus nol deh, harus kosong. Jadi Anda jangan berprasangka juga sama diri Anda. Karena Anda siapnya aku ki ampuh terus jebul menjumpai sing ampuh-ampuh ora ono terus gue kecewa. Nah, sing salah kan bukan dirimu, sing salah kan persangkaanmu. Jadi sekarang mengenali diri itu kan setiap hari kita bisa menjalankannya dengan mengambil jarak sedikit atau justru masuk lebih dalam dan seterusnya. Jadi mengambil jarak itu maksudnya nek kowe dadi tanggamu ndelok kowe piye kan begitu. Nek kowe dadi bojomu ndelok kowe piye. Itu kan juga cara untuk, jadi ada banyak cara untuk mengenali diri. Bisa pengambilan jarak, bisa justru mendalami dirimu sendiri. Terus kamu kan punya ukuran-ukuran untuk mengenali apik apa ora, elek apa apik, bener apa salah, apa nesuan apa ora, sak pitur. Banyak sekali hal-hal yang perlu dikenali dan Anda mencoba merumuskan setiap hari secara jernih dan tanpa prasangka tadi apa adanya dirimu itu yang Allah kasih gitu. Mungkin ada metodenya untuk pengenalan yang tanpa prasangka itu untuk ya pengenalan tanpa prasangka metodenya piye? Metodenya ya Anda menciptakan, membangun atau menjalankan mekanisme di mana Anda jernih kepada diri Anda sendiri. Nanti akan berakibat jernih kepada orang lain. Jadi kepada orang lain juga tidak terlalu mengandalkan prasangka atau duga-duga, tapi kejernihan pandangan. Nah, kalau metode yang bisa kita lihat adalah banyak kontemplasi. Jadi terutama waktu sholat dan ba'da sholat itu kalau bisa diperpanjang untuk merenungi diri Anda, untuk melihat, mengukur diri Anda. Yang paling tradisional kan pokoknya sebelum kue turu kok eling-eling awakmu sedina iki mau piye. Terus kan kue duwe mekanisme menilai dan mengenali. Kan akan punya sendiri hatimu juga, pikiranmu juga kan gitu. Nah, tiap hari ada saat-saat kontemplasi atau tafakur atau tadakur atau tadabur kan gitu. Jadi ukuran-ukurannya diambil dari Al-Qur'an, gitu. Al-Qur'an, gitu. Metode kontemplasi namanya tadabur. Terus tafakur itu adalah Anda mengakali atau merasionalisasi penglihatanmu terhadap dirimu melalui perilakumu seharian tadi dan seterusnya. Terus isi hatimu, terus kalau ada jarak antara hatimu begini tapi kok kelakuanmu begitu misalnya, itu kan kamu bagian dari pengenalanmu. Nah, jadi ada tadabur itu untuk metodologinya, kemudian tafakur itu untuk mekanisme ke dalam. Tadakur itu ya kamu rajin mengingat-ingat. Tadabur ya. Tadakur itu rajin mengingat-ingat atas atau terhadap segala yang kamu kenali pada dirimu secara lebih detail lagi. Nah, itu nanti akan dibantu, akan disupport dan mungkin diberkahi oleh pertolongan Allah. Amin. Sehingga kamu akan menemukan yang paling kamu butuhkan dari tadakur, tadabur dan tafakur tadi itu. Oke, cukup jelas saya kira ya, yang Mas NP tadi itu tentang proses mengenal diri, membersihkan untuk diri semua dari... teman-teman yang bertanya itu jangan membayangkan
jawaban adalah terciptanya goal ya. Ya, Jawaban itu adalah saya kasih tahu atau saya jawab pertanyaan Anda untuk bagaimana bermain bola yang baik, terus Anda mengerjakan dengan berkeringat, dengan ngos-ngosan sampai Anda menciptakan gol. Bukan golnya itu Anda harapkan dari saya. ya. Kan banyak orang nanya itu maunya langsung gol gitu kan. Nah, golnya Anda, kalau yang ngegulin saya untuk apa? Yang main bola Anda kok, yang mau main sepak bola kehidupan Anda kok, saya yang disuruh ngegulin. Iya, iya. Kan gitu. Eman-eman kan gitu kan. Yo. Ndak badi proses dan pengasahan gitu iya. ya, Mbak, ya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ini untuk soal saya pada kali ini. Dan ini saya kira menyangkut banyak hajat kita, teman-teman kita. Dari BA ya. Minta didoakan supaya cepat diberikan pendamping hidup garing istri ya. Atau ada amalan-amalan yang bisa saya lakukan, Mbah. Jadi ini betul-betul kalau dalam bahasa klasik kan rezeki jodoh itu dari Allah Di kan. tangan Tuhan. Jadi tangan Tuhan itu. Jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk meraih sesuatu yang ada di tangan Tuhan tadi itu? Ya. Nah, Anda kan tanya riyadhahnya apa? Kalau saya kan agak kultural saja. Ya kamu bergaulnya wajar-wajar aja. Nggak usah menunjukkan kebaikanmu. Juga Tidak jangan usah tebar-tebar pesona amat. nggak usah gitu. tebar pesona. Juga tidak usah seperti orang yang kena kompleks saking kesepiannya terus sehingga kelihatan sekali bahwa dia butuh istri gitu ya. Biasa-biasa aja, nanti mudah-mudahan pertemuanmu dengan calon istrimu juga biasa kan gitu. Dalam kewajaran gitu. Nah, selebihnya kan memang itu bisa dipacu dengan permohonan kepada Allah. Nah, cara memohon kepada Allah ini kan ada beberapa lingkungan konteks ya. Nggih. Jadi seperti yang saya tulis hari ini di caknun.com ya. Jadi ada orang yang misalnya memilih doa yang efektif dan akurat ya. berdasarkan hajatnya. Ya. Apa laba, apa cari jodoh, apa To the point lah naik maunya pangkat, ini. to the point gitu ya. Ada yang sifatnya kontekstual tapi tidak terlalu luas, ada yang sifatnya sapu jagat. Artinya seluruhnya terangkum. Jadi misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu kan apa saja terangkum di situ. Makanya disebut doa Sapu jagat. Nah, tetapi ini juga masih ada ruang yang lebih luas dari sini. Di atas sapu jagat Di tadi. luar kamu minta, enggak minta tadi. Sekarang pertama, kira-kira berapa jumlah manusia di Indonesia, apalagi di dunia yang posisinya persis seperti Anda? Berjuta-juta Anda. Ya. Terus berapa jumlah orang yang punya jodoh? Beratus-ratus juta juga toh. Ya. Jadi artinya sebenarnya itu bukan masalah yang spesifik, itu dialami semua orang. Semua orang ya menyangkut. Nomor dua, berapa yang Allah kasih, berapa yang kamu usaha sendiri. Meskipun tetap ada ketentuan Allah di balik itu ya. Nah, tetapi memang setiap manusia punya hak dan memang mungkin punya kemuliaan kalau dia memberi persentase perhatian untuk berserah diri kepada Allah dan meminta tolong sama Allah. Ya. Nah, untuk minta tolong sama Allah ini yang para ulama, para kiai, para ustadz itu biasanya ngasih wirid-wirid aktual. Misalnya kan kalau di Kiai Kanjeng ada Robbi Lata darni fardan wa anta khairul ya Allah, jangan biarkan aku sendiri, engkau adalah maha pewaris. Nah, kamu meminta warisan istri kan gitu kan. Terus Robbi apa meneh? Anjilni munjalan mubarakan lakum. Ya Allah, aku mohon engkau menurunkan berkah tanazulnya. Ya. Munjal itu sesuatu yang diturunkan. Nah, itu kalau dalam konteksmu sekarang adalah calon istri kan gitu. Nah, sebenarnya kamu berdoa kepada Allah itu tidak dengan hajat akurat pun tidak masalah, karena Allah kan Rahman Rahim. Ya. Lebih tahu mana kebutuhanmu, tentang kebutuhanmu lebih tahu mana kamu apa Allah. Kan lebih tahu Allah. Ya. Jadi kalau sama Allah pasrah bongkoan aja gimana? Karena Allah lebih tahu kok yang kamu butuhkan. Allah lebih tahu kapan sebaiknya kamu nikah. Allah yang maha tahu siapa yang sebenarnya lebih cocok sama kamu, kan Allah lebih tahu. Ya. Yang kita mohon kepada Allah kemurahan aja, kemurahan Allah. Jadi kemurahan Allah itu kita mohon kemurahan karena satu syaratnya kita mengakui Allah. Kita mengakui bahwa Allah maha pemurah.
Rahman Rahim gitu ya. Rahim, ya. Terus kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita melandasi hidup kita itu setiap langkah, setiap tarikan nafas, setiap perilaku, setiap apapun keputusan apapun saja itu Bismillah. Jadi maksud saya gini, sebenarnya kamu wiritan itu Al-Fatihah tok ya sudah bagus banget. Al-Fatihah banyak-banyak udah tuh mau kapan saja, habis sholat, sebelum sholat, di tengah jalan tuh, tengah malam tuh kapan saja. Bahkan Al-Fatihah kan disebut Ummul Quran, ibunya kitab, Quran. Nah, ya. berarti ada neneknya toh. Ada yang utinya Al-Quran. Nah, yang utinya, jadi semuanya seluruh isi Al-Fatihah, seluruh isi Al-Quran itu kan terkandung atau di dalam esensi Al-Fatihah. Dalam hubungannya tidak kontekstual literer, akademis, tapi dalam konteks keterkaitannya dengan kehidupan ini secara menyeluruh pada manusia dan siapapun saja yang hidup kan itu. Nah, jadi ibunya itu adalah Al-Fatihah, berarti yang uti atau mbah putrinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada buyut putri, buyutnya adalah Bismillah. Bismillah, pokoknya kamu jangan lakukan apapun kalau tidak Bismillah. Bismillah itu tidak berarti kamu mengucapkannya. Mengucapkan juga bagus untuk menegaskan. Tapi pokoknya jangan lakukan apapun kalau tidak atas nama dan dengan nama Allah. Jadi kamu macul itu dengan nama Allah. Kamu masak dengan nama Allah. Kamu melangkah dengan nama Allah. Kamu melakukan apa saja dengan nama. Jadi Bismillah itu buyutnya gitu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim mbahnya, kalau Al-Fatihah seluruhnya itu ibunya. Anda tinggal pilih kok, mau Bismillahirrahmanirrahim tok itu Anda rajin tiap hari ya enggak apa-apa. Atau Bismillah tok ya sudah bagus. Itu sudah buyutnya malahan. Tapi dengan konsistensi, dengan konsekuensi bahwa Anda tidak melanggar itu. Bahkan Anda mau makan sesuap nasi itu Bismillah. Karena tidak bisa Anda makan nasi, Anda tidak jujur kepada kehidupan kalau Anda tidak Bismillah makan nasi, karena nasi itu bukan bikinan Anda, bukan Anda yang nanam. Yang punya ide tentang beras dan nasi juga bukan Anda. Kan copyright-nya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pencipta padi adalah Allah. Terus pencipta padi untuk jadi makanan manusia terutama di dunia timur kan Allah. Jadi copyright-nya, jadi hak ciptanya kan ada pada Allah. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa melihat nasi dan memakannya tanpa Bismillah? Nah, sekarang Bismillah lah untuk apa saja dalam hidupmu. Soal jodoh kan Rahman Rahim kok. Tenang aja. Angger kowe gelem tenan gitu.